diskusi terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian yang nanti akan saya gunakan. Nah, di dalam rubrik penilaian itu nanti kita akan melihat apakah proses yang Pak Cito lakukan sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum. Kemudian bagaimana Pak Cito menggali pertanyaan yang berbobot kepada coaching, seperti itu Pak. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching Pak, kemitraan, potensi kreatif, dan memaksimalkan potensi, seperti itu. Sebelumnya saya juga akan bertanya Pak beberapa hal. Yang pertama, kompetensi apa yang nanti akan Pak Cito kembangkan ketika melakukan proses coaching? Baik, untuk kompetensi dari coaching ini saya akan coba untuk bisa nantinya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif Bu, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ada tiga. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Pak Cito kembangkan secara lebih spesifik lagi? Untuk lebih spesifik, saya akan coba untuk mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Sangat luar biasa mendengarkannya dengan aktif nih Pak. Betul. Nah, yang terakhir, bagaimana indikator yang ingin Pak Cito capai dalam proses coaching kali ini Pak? Indikatornya yaitu saya nanti bisa tentunya mendengarkan aktif segala permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Kemudian juga saya bisa membuat pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, sehingga nanti bisa menggali dari pihak coaching untuk memberikan masalahnya akan terungkap gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti apa yang dilakukan tercapai tujuannya nih Pak, dan coaching juga dapat menyelesaikan permasalahannya, seperti itu. Silakan melakukan coaching dengan maksimal. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Cito. Selamat siang Pak Rito. Bagaimana kabar hari ini Pak Rito? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Tapi ada sedikit yang mengganggu perasaan saya ini sebenarnya Pak. Oh, itulah makanya ya kelihatan sedikit murung ya Pak, lemas. Ada yang mengganggu gitu Pak Rito? Iya, ya itu dia Pak. Ya. Pak Cito punya waktu sebentar untuk saya mungkin. Saya pengen ngobrol sebentar dengan Bu Cito, pengen curhat gitu ceritanya Pak. Iya, tidak apa-apa Pak. Kebetulan ini anak-anak sedang jadwal PJOK olahraga. Jadi nanti ada waktu kosong 1 jam lah kira-kira untuk bisa kita mungkin Pak Rito mau menyampaikan unek-unek ataupun permasalahan gitu Pak. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Pak dari masalah saya. Saya itu bingung. Minggu depan itu kan anak-anak akan melaksanakan STS tapi ada satu siswa dari saya itu yang jarang masuk seperti itu Pak. Jarang masuknya maksudnya bagaimana itu Pak? Iya itu dia Pak, dalam 1 minggu itu ada 3-4 hari dia itu tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak jelas seperti itu. Saya khawatir dia itu nantinya akan ketinggalan pelajaran seperti itu Pak. Oh, jadi begitu Pak itu ya. Baik, untuk dari percakapan kita ini kira-kira apa sih harapan Pak Rito tentang percakapan kita berdua ini Pak? Saya sebenarnya dari percakapan ini hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya seperti itu Pak. Oh baik Pak Rito, semoga dari percakapan ini nanti kita menemukan solusi yang merupakan permasalahan Pak Rito sendiri begitu ya Pak ya. Baik Pak Rito, kira-kira ini apa sih permasalahannya lebih spesifik dari anak-anak yang tadi disampaikan Pak Rito? Iya. Masalahnya bagaimana Pak? Iya, saya itu masih bingung sebenarnya Pak mengapa siswa saya begitu. Saya ingin tahu sebenarnya penyebabnya Pak. Saya kepikiran terus Pak sama siswa saya itu. Siswa itu maksudnya dalam kesehariannya bagaimana itu Pak? Jadi begini Pak, si Afika ini namanya ya Pak ya. Afika namanya. Ternyata kalau malam itu tidurnya itu larut malam sekali seperti itu Pak. Keasikan main HP. Kalau pagi sulit dibangunkan gasik atau pagi seperti itu Pak. Kadang mengeluh sakit kepala, terus sakit perut, tetapi kadang juga dia malas bangun karena masih mengantuk seperti itu Pak. Iya. Dan menurut Pak Rito sendiri, mana ini pendapatnya Pak terhadap si Afika tadi itu Pak? Iya. Saya sudah pernah berkunjung ke rumahnya sebenarnya Pak. Saya banyak
hasil kunjungannya apa ini yang Pak Tito artinya itu lihat di sana Pak? Gimana? Iya, rencana saya kan akan kembali menemui lanjut saja. Ya, dari rencana saya. Rencana saya akan kembali menemui orang tuanya Pak untuk membicarakan masalah ini. Saya akan meminta pada orang tua Afika agar tidak terlalu membebaskan anaknya untuk bermain HP seperti itu, memberikan batasan waktu ketika anak bermain HP. Boleh bermain HP, tetapi ada waktu-waktu tertentu dan tidak sampai larut malam seperti itu, sehingga kalau pagi bisa bangun lebih gasih dan tetap bisa masuk sekolah seperti itu. Jadi Afika ini tidak tertinggal pelajaran seperti itu. Bagus itu Pak Tito. Jadi Pak Tito sendiri akan melibatkan orang tua Afika ya untuk dalam kegiatan supaya mengawasi Afika dalam kesehariannya di rumah kan. Melibatkan orang tua kan adalah hal mutlak dipakai dalam mengawasi perkembangan anak-anaknya, karena kita tidak bisa mendisiplinkan anak kalau hanya di sekolah saja seperti itu. Tetapi di rumah juga anak harus dipelajari disiplin seperti itu Pak. Ya betul sekali Pak Tito bahwa keterlibatan orang tua merupakan sesuatu yang mutlak begitu ya Pak ya. Bagus Pak. Lalu selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tua Afika ini Pak? Iya, saya akan secepatnya Pak menemui orang tua Afika untuk membicarakan hal itu. Saya juga akan memberikan rangkuman materi dan bimbingan secara khusus untuk semua materi yang ketinggalan selama tidak masuk beberapa waktu kemarin Pak. Walaupun mungkin secara daring ataupun luring sehabis pembelajaran berlangsung seperti itu. Oke, mantap itu Pak. Nah, kira-kira nih apa yang Pak Tito ide Pak Tito ini bisa membantu nggak untuk merubah Afika menjadi rajin masuk sekolah ini Pak? Oke. Saya kira saya akan membantu Pak, sangat membantu dengan kerjasama dari saya sebagai guru dan melibatkan orang tua si anak tersebut. Insya Allah proses mendisiplinkan Afika jadi lebih mudah dan dengan bimbingan khusus baik melalui daring ataupun luring bisa mengatasi ketinggalan pelajaran yang Afika alami Pak. Baik Pak Tito, dari apa yang telah Pak Tito tadi sampaikan, kira-kira Pak Tito bisa menceritakan kembali apa yang Pak Tito akan lakukan ke depannya Pak? Mungkin nanti untuk kedepannya saya akan melakukan lebih banyak komunikasi dengan para wali siswa, terutama wali siswa kelas 4, teman-teman dari Afika yang saya ajar tentang pentingnya kerjasama dalam pengawasan anak baik di sekolah maupun di rumah agar anak-anak bisa lebih terbimbing dan disiplin dalam segala hal sehingga proses belajar mereka bisa lebih berhasil khususnya pada kasus Afika ini Pak. Wah, bagus itu Pak. Sebenarnya Pak Tito bisa mencari ataupun mendapatkan solusi itu sendiri ya Pak dari Pak Tito terkait dengan permasalahan Afika tadi itu Pak. Terus bagaimana untuk komitmennya ini Pak? Nah, mulai besok saya akan membuat grup WhatsApp nih Pak khusus dari wali siswa murid kelas 4 dan membuat buku kegiatan yang akan ditandatangani orang tua sehingga saya dan orang tua lebih mudah berkomunikasi dalam mengontrol dan melakukan pengawasan pada Afika seperti itu Pak. Baik Pak Tito, bagus sekali itu untuk rencananya. Lalu siapa ini Pak yang akan membantu Pak Tito? Ya, saya akan melibatkan anak-anak tentunya Pak, khususnya anak-anak kelas 4 dan bekerjasama dengan orang tua Afika Pak. Oke, baik Pak Tito. Saya yakin Pak Tito nanti akan bisa menjalankan ide-ide tadi dengan baik Pak. Semangat Pak Tito, semangat. Terima kasih Pak Cito sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini Pak. Baik, nah dari percakapan tadi kira-kira sekarang rasanya bagaimana ya Pak? Alhamdulillah Pak, rasanya saya sudah lega-lega sudah ada solusi ke depannya seperti itu Pak. Alhamdulillah, saya juga senang Pak Tito dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu Pak. Terima kasih Pak sekali lagi. Kalau begitu saya pamit mau mengajar lagi Pak. Oh iya ya Pak. Baik, selamat juga. Pokoknya mulai sekarang harus semangat begitu Pak. Iya, pasti Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jito, alhamdulillah Pak Jito sudah melaksanakan